memasuki, tapi juga memberikan pimpinan kepada umat pilihan Allah hingga mereka dapat menikmati ketenangan, dapat menikmati pembagian tanah yang membuat mereka sama-sama dapat menerima dengan sukacita. Yosua pasal 23 ayat 14 saya sudah siapkan di PowerPoint, Bapak Ibu dapat menyimaknya. Kita akan mulai dari kata-kata sebab itu insaflah. Yosua pasal 23 ayat 14, firman Tuhan berbunyi, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap, bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan Tuhan oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Pidato Yosua sebagai pidato perpisahan dia dengan umat yang dipimpinnya. Setelah Yosua berhasil dalam pimpinan Tuhan membawa umat Israel masuk tanah perjanjian, setelah sekian lama menikmati masa tenang, masa aman, tibalah saatnya Yosua menyadari bahwa hidupnya tidak lama lagi. Yosua mengumpulkan orang Israel, termasuk para pimpinan-pimpinan tiap suku di Sikem. Sudah menjadi tradisi bagi bangsa Israel, apabila seorang pemimpin telah berusia lanjut, di mana tugasnya akan berakhir dan kematiannya sudah sangat dekat, ia akan mengumpulkan seluruh rakyatnya untuk menyampaikan pidato perpisahan yang berisi nasihat-nasihat atau pesan-pesan terakhir. Saat berada di Sikem ini, selain Yosua menyampaikan pidato perpisahan, Yosua juga mengingatkan komitmen bangsa Israel kepada Tuhan. Mengapa? Karena selama ini mereka sering mengalami jatuh bangun dalam dosa. Hati mereka gampang berubah dan seringkali mereka berubah setia kepada Tuhan. Padahal mereka sudah mengalami mengecap kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa bagi mereka. Penekanan Tuhan di dalam pidato yang Yosua sampaikan hendak mengingatkan bahwa begitu sentralnya Tuhan bagi bangsa Israel sehingga mereka bisa memasuki tanah perjanjian. Yosua 23 ayat 3 mengatakan, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Dan Tuhan mengulanginya lewat perkataan Yosua dalam Yosua pasal 24 ayat 13 dalam pembaharuan perjanjian. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang telah kamu peroleh tanpa bersusah payah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Penekanan Yosua akan keberadaan dan sentralitas Tuhan di dalam keberadaan bangsa Israel ketika di tanah Kanaan untuk menunjukkan bahwa tanpa Tuhan mereka tidak akan bisa menikmati anugerah memasuki tanah perjanjian tersebut. Tuhanlah yang menjadi faktor utama yang membuat mereka mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Tuhanlah yang menjadi faktor utama yang membuat mereka bisa menikmati hasil dalam tanah perjanjian tersebut. Bapak Ibu, bangsa Israel sangat rentan jatuh ke dalam penyembahan berhala karena keberadaan mereka berada di tengah-tengah bangsa-bangsa yang menjadi penyembah berhala. Kalau Bapak Ibu bisa lihat dalam tampilan layar, ada bangsa Aram, bangsa Amon, bangsa Moab, bangsa Edom, dan bangsa-bangsa lain yang mereka memiliki peribadatan penyembahan berhala. Dan hanya bangsa Israel yang memiliki monoteisme, menyembah Allah yang satu, Allah yang esa. Bangsa yang masih muda, bangsa yang memiliki latar belakang budak, bangsa yang memiliki latar belakang yang memiliki pemberontakan, kegagalan, harus diputar selama 40 tahun untuk masuk tanah perjanjian.
ada di tengah-tengah satu kondisi yang rentan yang bisa membuat mereka terpengaruh dengan gaya hidup bangsa-bangsa penyembah berhala. Sebab itu pidato Yosua ini mengingatkan kembali bahwa keberadaan bangsa Israel di tanah perjanjian adalah semata-mata agar mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Keluaran 8 ayat 1. Agar semata-mata mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi yang rentan untuk mengancam mereka bisa beralih ibadah dari Tuhan kepada yang lain, Tuhan menekankan lewat pidato Yosua ini bahwa bangsa Israel dipanggil bukan hanya untuk menikmati kenikmatan tanah perjanjian, tapi ada tugas, ada fungsi yang harus mereka lakukan, yaitu mereka beribadah kepada Tuhan. Tentu saja pemahaman ibadah ini tidak bisa disamakan dengan konsep ibadah hari ini, karena ibadah di dalam konsep perjanjian lama itu lebih menekankan pada satu hubungan. Kita akan lihat konsep ibadah dalam perjanjian lama secara sederhana. Ibadah dipahami sebagai tanggapan hati yang percaya kepada Allah. Upacara ibadah yang ditentukan Allah bagi Israel harus menjadi pengungkapan yang nyata dari iman dan kasih mereka kepada Tuhan. Harus menjadi sarana pengungkapan iman dan kasih mereka kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar hanya melakukan atau melaksanakan, tapi hal yang mendasari kenapa mereka melakukan dan melaksanakan adalah karena mereka memiliki kepercayaan kepada Allah dan kasih kepada Allah. Ibadah memiliki arti penting bagi bangsa Israel, karena ini merupakan perintah langsung dari Tuhan dan merupakan tanda bahwa Allah bersedia membuka, menjalin hubungan dengan manusia. Hubungan itu terjadi melalui ibadah. Sebab itu upacara ibadah merupakan sesuatu yang simbolis, yang menyatakan dalam bentuk yang realistis, yang kelihatan bagaimana hubungan Allah dengan manusia. Ibadah adalah satu perintah Tuhan kepada bangsa Israel dengan berbagai macam teknis pelaksanaan. Tentu intinya adalah sebagai bentuk kasih Allah kepada bangsa Israel dan kasih bangsa Israel kepada Allah dalam bentuk yang terlihat, yaitu ibadah. Melalui ibadah terjadi sebuah relasi antara Allah dengan umatnya. Melalui ibadah terjadi sebuah hubungan yang digambarkan seringkali secara erat sebagai satu hubungan suami istri. Sebab itu dalam hukum Taurat 1 dan 2 Allah sangat mengecam ketika bangsa Israel menyembah ilah lain, ketika bangsa Israel menyembah Allah lain, karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Kecemburuan Allah bukan seperti kecemburuan yang didasari oleh rasa sakit hati, benci. Kecemburuan Allah didasari bahwa kalau mereka umat Allah tidak beribadah kepada Allah yang sejati, maka mereka akan mengalami sesuatu yang kurang baik, sesuatu yang tidak baik. Kasih Allah, kasih yang Allah miliki sangat mendominasi keinginan terjalinnya hubungan antara umat dengan Dia. Sebab itu perintah-perintah dalam ibadah itu jangan ditafsirkan hanya sekedar melakukan, tapi sebuah hal yang didasari oleh kasih. Dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 disebutkan apa yang menjadi tanggung jawab bangsa Israel bagi hubungannya dengan Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan pasal 6 ayat 1 dan ayat 4 dan 5 juga menekankan bahwa kasih itu harus menjadi dasar dari terbangunnya relasi antara umat dengan Tuhan. Karena pernyataan kasih Tuhan itulah yang membuat Tuhan bisa mengantarkan umat pilihannya masuk tanah perjanjian, bisa hadir di tengah-tengah umatnya, bisa terus mempertahankan umatnya dengan segala kekurangan keberadaannya. Dan itu yang harus menjadi alasan bahwa ketika seseorang sudah menerima kasih dari Tuhan,
maka respon yang tepat adalah melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki karena dia mengasihi Tuhan. Ibadah adalah respon tentang apa yang sudah dikerjakan Tuhan bagi umatnya. Hal ini harus diakui secara jujur oleh umat Israel. Sebab itu melalui pidatonya, Yosua kembali mengingatkan tentang keberadaan Tuhan dalam ayat 14 yang sudah kita baca. Bahwa sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan Tuhan, janjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Yosua meminta pengakuan secara jujur tentang apa yang sudah mereka alami, tentang apa yang sudah mereka terima, tentang apa yang sudah mereka nikmati dari kasih Tuhan. Perkataan sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu seakan-akan memberikan gambaran bahwa bangsa Israel berbuat salah. Saya melihat dalam bahasa aslinya tidak ada kata insaf. Kata insaf ini ternyata diterjemahkan dari kata yada. Yada ini merupakan sebuah kata yang memiliki arti mengetahui atau mengenal. Mengetahui atau mengenal melalui pengalaman. Jadi mengetahui atau mengenal di sini bukan berdasarkan perkataan orang atau sebuah pelajaran yang membuat kita hafal, tapi pengenalan pengetahuan ini didapat karena sebuah pergaulan. Semakin intim seorang bergaul, maka akan semakin mengenal orang yang menjadi relasinya. Nah, iada dalam konteks Israel dengan Allah. Selama mereka berjalan bersama dengan Tuhan, mereka mengalami pertolongan Tuhan, mereka mengalami banyak tindakan Tuhan yang menyelamatkan mereka. Tuhan berperang bagi mereka, Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan mengampuni mereka. Pengalaman-pengalaman ini dari kehidupan secara langsung dengan Tuhan membuat bangsa Israel harus jujur mengakui bahwa mereka mengenal Tuhan. Insaflah, ketahuilah dengan sejujurnya dari seluruh keberadaanmu, akuilah bahwa selama ini kau sudah menikmati segala yang baik dari Tuhan. Selama ini tidak ada alasan untuk engkau menyangkal, tidak mengerti atau memahami Tuhan. Karena hidup mereka bisa menikmati tanah perjanjian, bisa menikmati keamanan semata-mata karena faktor Tuhan yang begitu dominan, yang telah mengaruniakan keamanan, yang membuat bangsa Israel merasakan kehadiran Tuhan itu secara langsung dalam kehidupan mereka lepas pribadi. Sebab itu tidak ada alasan untuk mereka meragukan keberadaannya. Bahkan yang lebih ekstrim, mereka berpaling dari Tuhan. Karena dalam ayat 14 dikatakan Tuhan sudah melakukan segala hal untuk menggenapi apa yang dijanjikannya. Dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu sudah diterima, dirasakan, dinikmati oleh umat pilihannya di tanah perjanjian. Tidak ada alasan untuk melihat bahwa Allah memiliki celah atas janjinya. Allah sudah menggenapi janjinya. Sebab itu tidak ada alasan buat bangsa Israel berpaling dari Tuhan atau beralih setia dari Tuhan, karena segala yang baik yang dijanjikan Tuhan sudah diberikan kepada mereka. Keinginan Tuhan agar umatnya tetap beribadah kepadanya pada hakikatnya bukanlah didasari bahwa Tuhan begitu haus dipuji. Saya sering mendengar perkataan bahwa Tuhan senang dipuji. Seakan-akan Allah itu gampang termanipulasi oleh ucapan-ucapan manis saya dan saudara. Padahal saat kita memuji Tuhan bukan semua ucapan bibir, tapi sebuah pengakuan akan keberadaan Tuhan yang membuat kita bisa mengucapkan kata-kata berdasarkan pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Keinginan Tuhan agar umatnya tetap beribadah kepadanya
Bukan didasari Allah begitu haus disembah. Kita menyembah Tuhan karena memang keberadaannya patut disembah. Kita memuji Tuhan karena memang hakikatnya patut dipuji dan disembah. Jangan jadikan alasan seakan-akan kita sudah nyanyi, sudah muji Tuhan, Tuhan seakan-akan sudah disenangkan. Kalau demikian, kenapa Tuhan mengkritik orang Farisi ahli Taurat jika hidup keagamanmu tidak lebih baik dari mereka? Artinya apa? Ada sesuatu yang kurang di dalam ibadah, yaitu bicara soal kasih. Tadi disebutkan bahwa ibadah merupakan sebuah bentuk pengungkapan kasih yang dapat terlihat. Kasih Tuhan kita responi dalam ketaatan kita melaksanakan kemauan Tuhan lewat ibadah, itu terlihat. Sebetulnya inti ibadah adalah Tuhan ingin menjalin hubungan, terjalinnya sebuah hubungan. Umat menyatakan kasihnya kepada Tuhan melalui ketaatan akan kehendaknya sebagai respon kasih Tuhan kepada kita. Jadi kalau hari ini kita masih beribadah secara online, jangan sampai kita kekurangan atau memiliki alasan bahwa kita nggak bisa mengasihi Tuhan. Setiap hari saat kita bangun, kita menyambut kasih Tuhan, selalu ada alasan untuk kita memuji Tuhan karena kebaikannya itu tidak pernah luntur oleh apapun. Jadi ketika Tuhan mempertahankan, mengingatkan bangsa Israel untuk tetap beribadah kepadanya, jangan diartikan bahwa Tuhan begitu ambisius untuk menunjukkan ini loh umatku. Bukan. Tuhan ingin agar umatnya memiliki sebuah hubungan, dan lewat hubungan tersebut terjalin keintiman, dan dalam keintiman tersebut Allah bisa mengerjakan rencananya untuk menjadikan bangsa Israel menjadi berkat bagi semua bangsa. Sama dengan hidup kita. Ada banyak orang yang sudah rajin ibadah tapi tidak pernah mengalami perubahan. Kenapa? Karena ibadah sekedar hanya sebuah formalitas. Ibadah menjadi sebuah bentuk tanda kutip kealiman. Ibadah menjadi sebuah bentuk legalitas saya umat beragama tertentu. Ada banyak orang yang rajin beribadah tapi hidupnya tidak diubahkan. Kenapa? Karena kehilangan esensi, yaitu hubungan. Hubungan dilandasi oleh kasih yang membuat kita bisa mengalami perjumpaan. Dan dalam perjumpaan ini kita akan mengalami banyak hal yang membuat kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, dalam konteks ini Yosua mengingatkan bangsa Israel agar mereka tetap untuk yang pertama menjaga dan melakukan firman. Yosua pasal 23 ayat 6, menjaga dan melakukan firman. Yosua memakai kata-kata kuatkanlah benar-benar hatimu. Yosua hanya mengungkapkan apa yang Tuhan telah katakan kepada dia saat dia memulai panggilannya untuk memimpin umat pilihan Allah. Tidak mudah Bapak Ibu untuk tetap memiliki konsistensi menjadikan firman Tuhan sebagai acuan yang harus kita terapkan dalam setiap aspek kehidupan ini. Kita sering berpikir firman yang menjaga kita, tapi kita juga harus menjaga firman ini tetap ada di hati kita. Jangan sampai ruang hati kita tidak didominasi oleh firman, tapi diisi oleh yang lain. Jangan sampai firman hanya sekedar menjadi sebuah pengetahuan yang membuat kita seakan-akan begitu fasih mengungkapkan firman, begitu hafal mengungkapkan firman, begitu pintar menguraikan firman, tapi begitu lambat untuk menerapkannya. Yosua meminta untuk umat pilihan Allah bertindak secara aktif, jangan pasif. Untuk melakukan dengan seluruh eksistensi keberadaan dirinya, kekuatannya, batinnya, rohnya, hatinya. Di samping menempatkan firman sebagai yang utama, juga bagaimana Yosua meminta umat pilihan Allah untuk melakukan firman tersebut. Ini hal yang sangat sulit Bapak Ibu. Sangat sulit. Kita harus jujur. Waktu kita untuk membaca firman saja yang dapat dikatakan sebagai salah satu cara kita menjaga firman itu tetap ada di hati kita saja, hampir tidak ada. Kita memiliki banyak waktu untuk kesibukan yang lain.
Tetapi untuk firman kadang-kadang kita memiliki banyak alasan. Ini artinya apa? Firman belum menempati prioritas tertinggi dalam hidup saya dan saudara. Kita lebih memiliki banyak prioritas yang menyenangkan daging kita, yang kita pandang perlu. Seakan-akan kalau saya nggak lakukan itu, saya tidak memiliki satu yang bernilai. Padahal firman yang kita baca, firman yang kita dengar, firman yang kita renungkan, firman yang kita lakukan akan memiliki dampak yang signifikan untuk mengarahkan saya dan saudara semakin mengasihi Tuhan. Yang pertama, Yosua mengingatkan umat pilihan untuk menjaga dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, Yosua mengingatkan bangsa Israel untuk menjaga pergaulan. Tadi sudah saya berikan gambaran bahwa Israel ada di tengah-tengah satu wilayah di mana sekelilingnya itu adalah bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Allah dengan tegas menekankan bahwa Israel tidak boleh menyembah Allah lain, tidak boleh menyembah ilah lain, apalagi membuat patung, karena Allah adalah Allah yang cemburu. Perkataan cemburu itu dalam konteks keberadaan Allah begitu sedih melihat umatnya tidak mengasihi Dia, karena ketika kita tidak mengasihi Dia, kita sedang ada dalam kesukaran besar. Kata menjaga pergaulan itu dapat kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Menjaga pergaulan adalah bagaimana kita tidak mengcopy paste, menirukan, menjiplak atau mengikuti gaya hidup dunia yang pada akhirnya akan membawa kita pada kebinasaan. Saudara dan saya boleh bergaul dengan segala suku bangsa, dengan latar belakang, segala background agama. Tapi yang mesti ditekankan adalah jangan sampai hal-hal yang menjadi adat, kebudayaan, kebiasaan suku-suku atau agama tertentu mempengaruhi hubungan saya dan saudara dengan Tuhan. Yang belum pacaran jangan pilih pacar yang tidak seiman. Hati-hati, karena kalau cinta sudah membutakan perasaan hati dan rohmu, maka alasan yang paling hebat adalah saya mau bawa dia kepada Tuhan. Itu alasan yang disukai setan, karena belum tentu kau mampu melawan gairah asmaramu. Cinta itu kuat seperti maut, dan banyak orang rela mati untuk cinta, dan banyak orang rela bertukar iman demi cinta. Banyak orang rela menggantikan Yesus demi yang lain. Seakan-akan keselamatan itu begitu mudah dan tak berharga demi cinta. Yang belum menikah, jangan takut engkau menjadi perawan tua atau perjaka ngenes. Jones, jomblo ngenes. Enggak apa-apa engkau jomblo asal imanmu tetap dalam Tuhan. Jangan pusing, jangan kau obral. Wah, umur sudah 40 melewati batas maksimal. Kau mulai panik, kau mulai lihat dari harga tinggi kau turun ke harga rendah. Pas ini bulan Ramadan, sale, diskon. Siapa cepat dia dapat. Mumpung menikah tidak butuh biaya banyak karena tidak usah bikin resepsi dan undangan karena wabah corona. Cukup pendeta di gereja, kesempatan nikah, jeglek, kawin, selesai. Kan kadang-kadang orang Indonesia ini kadang-kadang kurang ajar juga. Kapan kawin? Udah kawin, kapan punya anak? Udah punya anak, laki atau cewek? Kalau cewek semua, nggak nambah. Kalau cowok semua, nggak nambah. Saya gila kalau ngikutin orang maunya apa. Yang jomblo-jomblo ngenes, fokus sama Tuhan aja lah. Kalau memang kau nggak nikah, wah tapi Pak Pendeta, rasanya gimana? Tuhan kasih kekuatan buat engkau. Saya bertemu orang-orang yang tidak menikah, namun mereka efektif maksimal bagi Tuhan. Tapi setelah mereka menikah, mereka berbagi pikiran. Yang menikah, yang wanita harus membagi pikiran pada anak, pada suami. Lama-lama pelayanan jadi hilang. Banyak dari beberapa orang yang saya temui, kebetulan saya pernah menjadi guru dari beberapa kelas sekolah Alkitab, dan ketika diutus mereka menangis-nangis, ini aku utuslah aku Tuhan. Ketika di pelayanan mereka bertemu cowok yang ganteng, maka mereka saya temui, gimana sekarang? Jaga toko. Gimana sekarang? Aduh sibuk om, anak banyak, tiap tahun penyerahan anak di gereja. Berentet.
Sampai bingung kasih nama. Dikasih nama 1, 2, 3, 4, 5. Saya mau katakan Bapak Ibu, pergaulan itu harus menempati hal yang penting. Kita boleh bergaul, tapi jangan sampai kita diwarnai oleh orang-orang di mana kita bergaul. Yang ketiga, pesan firman Tuhan kepada umat Israel, berpaut kepada Tuhan. Kata berpaut di sini memiliki makna loyalitas atau komitmen terhadap sesuatu. Kata ini dapat diartikan dengan melekatkan pada sesuatu agar menjadi dekat dan terikat. Ketika seseorang diminta berpaut pada Tuhan, Tuhan lebih dahulu memiliki inisiatif untuk mendekat pada kita, untuk bersama dengan kita, dan Tuhan dengan berbagai macam cara menjaga agar kita tidak terlepas dari Dia. Namun kita punya kehendak bebas, kita bisa memilih mau taat atau tidak. Nah, orang yang berpaut adalah orang yang dimintakan komitmennya, loyalitasnya. Di samping segala apa yang sudah Allah buat, kita juga maksimal bersungguh hati menjaga hubungan tersebut. Karena apa? Jika hubungan tersebut putus, maka kita akan mengalami kehancuran. Hal yang paling menakutkan adalah ketika kita terpisah dari Tuhan. Bukan ketika seorang jatuh miskin, putus cinta, tapi ketika engkau terpisah karena dosa, hidupmu dalam kehancuran. Dan untuk manusia dapat kembali bersama dengan Allah dan Allah Bapa, Yesus harus datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Begitu seriusnya dosa ini, sehingga anak Allah harus datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Hati yang berpaut pada Tuhan. Tuhan sudah lakukan segalanya agar saya dan saudara tetap terikat. Kurang apa Tuhan? Dia berikan Roh Kudus-Nya, Dia ingatkan kita, Dia berikan firman-Nya, ada gereja. Namun tergantung saya dan saudara mau berpaut atau terpisah. Yang terakhir, kita bertekun dalam mengasihi Tuhan. Teks aslinya atau terjemahan King James bahasa Indonesia mengatakan begini, karena itu jagalah dirimu baik-baik supaya kamu mengasihi Tuhan Allahmu. Orang yang menerima kasih Tuhan itu memiliki modal bisa mengasihi Tuhan. Inisiatif saya dan saudara mengasihi Tuhan itu bisa diwujudkan dalam kita mentaati kehendak-Nya. Jangan terintimidasi dengan kesaksian-kesaksian yang bombastis. Seakan-akan taraf orang bertemu Tuhan itu harus begitu ekstravagansa. Kadang-kadang kesaksian yang sederhana dari orang-orang yang mungkin tidak kita kenal itu bisa lebih mendarat bagi saya dan saudara. Saya mau katakan Bapak Ibu, seringkali banyak jemaat datang kepada saya bahwa saya nggak seperti si A, si B yang begini begitu. Nggak usah. Tuhan itu menggarap engkau secara personal. Biarkan kau memiliki pengalaman-pengalaman pribadi, dan pengalaman itu adalah pengalaman yang terbaik buat engkau. Jangan banding-bandingkan dengan yang lain. Bertekun mengasihi Tuhan, jagalah dirimu. Inisiatif, loyalitas, komitmen kita untuk menjaga kasih kita kepada Tuhan. Sama seperti orang menikah. Waktu saya diutus ke Meliau, Bapak Ibu, saya dalam kondisi bertunangan dengan sekarang jadi istri saya. Wah, itu susah sekali Bapak Ibu. Waktu itu belum ada uang untuk naik pesawat. Kami diutus oleh Badan Pekerja Harian hanya sebuah tiket. Waktu itu saya ingat tiket kapal laut Serimau. Dan tunangan saya mengantar saya di Pelabuhan Tanjung Priuk dengan sebuah surat cinta. Waduh, naik kapal laut itu 2 hari. Dan betapa sengsaranya saya karena terpisah dari orang yang dikasihi. Sampai di Pontianak dengan sisa uang yang ada, saya cari wartel. Dan wartel itu diskonnya kan kalau jam 11 25% dulu. Nunggu antri, kadang-kadang ketika saya telepon, tunangan saya sudah tidur. Mau telepon siang hari, baru halo, sudah 10.000. Baru apa kabar? 20.000. Diteruskan, tidak makan. Tapi demi cinta, suatu ketika saya harus dari Meliau ke Sanggau. Waktu itu belum ada angkutan seperti sekarang. Pulang pelayanan dari GBI Meliau, saya naik longboat sampai di Sanggau jam 4 sore.
Saya ke wartel, wah saya dengan semangat, saya kejar ke wartel. Waktu itu di kantor telekomunikasi Sanggau. Apa yang terjadi? Saya telepon, tunangan saya belum sampai di kantor. Dan karena longboot itu harus kembali ke Meliau, akhirnya semua seperti sia-sia. Ada usaha untuk tetap menjaga hubungan. Kalau kita dengan Tuhan, usaha kita juga harus maksimal. Sama seperti kita berusaha menjaga hubungan dengan pasangan saya dan saudara. Sebab itu, dari apa yang kita dengar tadi, kita refleksikan bahwa jika pada masa Yosua, Israel mengalami ancaman penyembahan berhala yang membuat mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, maka saat ini kita juga harus dan sedang berhadapan dengan situasi yang sama, namun dalam bentuk yang berbeda. Berhala dalam zaman sekarang berbeda dengan zaman Yosua yang berbentuk patung atau benda lainnya. Namun esensinya sama, yaitu segala sesuatu yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Jerry Bridges dalam bukunya Respectable Sins, membereskan dosa-dosa yang kita toleransi, mengatakan demikian. Kita bukan sedang menyembah berhala-berhala dari kayu, logam, dan batu pada masa kini. Masalah kita adalah apa yang oleh sebagian orang disebut berhala-berhala hati. Dalam pengertian ini, sebuah berhala dapat berarti apa saja yang sangat kita junjung, yang cenderung menyerap energi emosional dan mental kita, atau waktu sumber daya kita. Atau berhala dapat berupa apa saja yang kita dahulukan di atas relasi kita dengan Allah. Segala sesuatu yang kita tempatkan melebihi hubungan dengan Tuhan dapat disimpulkan itu berhala. Saudara bukan tidak boleh punya hobi, saudara bukan tidak boleh punya kegiatan, tapi tempatkan Tuhan sebagai prioritas yang paling penting di atas semuanya ini. Kalau tidak, kalau Tuhan hari ini belum kita tempatkan dalam sebuah prioritas, saya khawatir hidup kita sebetulnya di luar kita jadi orang Kristen, tapi di dalamnya kita tidak menyembah dan beribadah kepada Yesus. Dan ini yang bahaya Bapak Ibu. Karena kita masih ada di gereja, kita masih pelayanan, kita masih bisa aktif dalam segala kegiatan rohani, tapi hati kita tidak lagi menyembah Yesus. Hati kita menyembah popularitas. Hati kita mendahulukan kepentingan-kepentingan yang bisa mendatangkan keuntungan bagi saya dan saudara. Pelayanan, ketaatan menjadi altar ego untuk menunjukkan bahwa betapa hebatnya kita dan bukan hebatnya Tuhan. Hati-hati. Kalau zaman dahulu menghadapi berhala dalam konteks patung penyembahan yang jelas, hari ini bicara hati, dan ini lebih sulit dideteksi dari virus corona yang hari ini sudah mulai gampang terdeteksi. Kalau mengetes virus corona itu bisa ada rapid test, swab, PCR, tapi mendeteksi berhala di hati, kau harus bergaul dengan orang tersebut dan lihat apa yang dia tempatkan yang paling utama dalam hidupnya. Jelas, gampang. Masing-masing bisa menjawab secara jujur. Apa yang kita lakukan untuk kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan? Kejujuran bahwa apa yang telah Tuhan kerjakan begitu banyak dalam hidup kita, sehingga kita mengakui bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita harus mengingat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang membuat saya dan saudara hari ini bisa ada. Tapi kan saya kerja keras Pak, betul. Mazmur 127, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sia. Faktor Tuhan itu jangan ditempelkan dalam sebuah kesaksian belaka, tapi dihidupi sehari-hari supaya kesaksian kita menjadi sebuah pengakuan dari pengalaman di mana Tuhan terlibat secara dominan dalam ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita, keterbatasan kita, membuat kita bisa menggapai sesuatu yang di atas kemampuan dan keterbatasan kita. Sebab itu insaflah kita harus jujur mengakui dengan rendah hati bahwa kita bisa ada semata-mata karena Tuhan. Dan sebab itu untuk menjaga kualitas ibadah kita, kita harus menjaga lakukan firman. Kita harus berpaut menjaga pergaulan. Kita harus berpaut kepada Tuhan. Kita harus bertekun mengasihi Tuhan.
Sebagai penutup, kesimpulan dari malam hari ini adalah kerinduan Tuhan untuk memiliki hubungan yang istimewa dengan kita, menjadikan Tuhan dalam kasih-Nya melakukan segala sesuatu yang baik bagi kita, sehingga olehnya kita semakin mengetahui dan mengenalnya, atau dalam bahasa yang populer, kita semakin mengalami Tuhan. Untuk tetap respon kita atas segala yang baik yang Tuhan lakukan, itu kita wujudkan melalui ibadah yang didasari oleh kasih kita kepada Dia. Untuk tetap konsisten, untuk kita harus tetap mengingat dan mengakui kebaikan Tuhan. Minggu kemarin saya berkhotbah bahwa orang yang bersuka cita adalah orang yang memfokuskan hidupnya pada Tuhan, dan dia selalu bisa mengingat kebaikan Tuhan, sehingga dalam segala keadaan dia tetap dapat kuat karena dia melihat kebaikan Tuhan. Kita harus menjaga lakukan firman, kita harus menjaga pergaulan, kita harus berpaut kepada Tuhan, kita harus bertekun mengasihi Tuhan. Tentu hal ini mustahil kita lakukan tanpa pertolongan Roh Kudus. Kita harus meminta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus hanya bisa bekerja bagi orang yang bersungguh-sungguh dan serius untuk mau dipimpin dan diarahkannya. Amin.